Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Kira Dana dengan NIM H5401241055. Oke, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang asumsi klasik, yang dimana asumsi klasik adalah persyaratan statistik dalam model regresi linear OLS yang harus dipenuhi agar estimasi parameter memiliki sifat blue, yaitu Bayes linear unit-based estimator. Jadi Bayes itu akan menghasilkan error terkecil linear, itu hubungan X dan Y itu sifatnya linear. Dan Bayes itu rata-rata estimasi itu mendekati nilai populasi. Estimator itu hasil estimasi tepat dan efisien. Oke, selanjutnya asumsi klasik ini dipelajari di mata kuliah ekonometrika dasar oleh mahasiswa dan digunakan oleh peneliti saat mengestimasi model regresi. When diterapkan ketika sudah melakukan estimasi regresi dengan OLS, lalu diuji apakah model memenuhi syarat asumsi klasik. Where dalam analisis data ekonomi, baik data causation untuk heteroskedastisitas maupun time series untuk autokorelasi. Why? Karena jika asumsi klasik tidak dipenuhi, hasil estimasi masih bisa tidak bias tetapi tidak efisien, sehingga uji T dan uji F menjadi bias. Selanjutnya, how dilakukan melalui uji. Sebenarnya ada 4 uji, yaitu multicollinearitas dengan variance inflation factors. Jadi untuk multicollinearitas ini, kalau FIF-nya, sorry, kalau VIF-nya itu kurang dari 10 itu artinya aman. Tapi kalau misalnya VIF-nya itu lebih dari sama dengan 10 itu multicollinearitasnya itu serius. Untuk heteroskedastisitas dengan uji, ya ini ada beberapa uji formal yang bisa kita gunakan di FIUS. Oke, selanjutnya ada autokorelasi dengan uji DW. Kalau untuk uji dewa ini, ada dewa sama dengan 2 yang artinya tidak ada autokorelasi. Dewa kurang dari 2 itu autokorelasinya positif. Kalau dewa-nya lebih dari 2 itu autokorelasinya negatif. Oke, selanjutnya ada normalitas dengan uji. Ini beberapa uji. Kalau untuk uji ini, kalau p-value-nya tuh lebih dari 0,05, maka residualnya normal atau disebut juga dengan aman. P-value-nya kalau kurang dari sama dengan 0,05, itu artinya tidak terdistribusi normal. Oke, sekian dari penjelasan aku. Ini create a new if-else org file. Terus kita ganti jadi monthly karena data aku dari tahun 2023 bulan Januari sampai 2025 bulan Desember. Kita klik, kemudian kita klik quick uncheck group, terus copy aja yang dari Excel datanya, kita scroll ke atas, kita paste. Oke, jadi nilai ujian itu adalah variabel Y, jam belajar variabel X, jam main HP juga variabel X. Ini X1 dan X2. Kemudian kita close aja. Terus kita Ctrl A, klik kanan, open as equation. Kemudian kita ganti nih dari variabel Y-nya dulu. Kan variabel Y-nya itu tadi nilai ujian dulu ya. Oke. Jadi bentar. Kita pindahin dulu. Terus nah, kalau udah kayak gini, ada variabel Y, konstanta, X1 sama X2. Kemudian kita klik OK. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Kalau misalnya
Kalian melihat multikoliniaritas itu klik view, terus ini ada koefisien sama residual, kita pilihnya yang koefisien. Terus kita pencet yang variance itu. Oke, selanjutnya ini untuk melihat multikolinaritasnya. Terus kalau kita mau melihat heteroskiedasitasnya itu, kita klik view, kita tapi kliknya yang residual, terus heteroskiedasity. Terus ini ada banyak pilihan, aku mau pakai yang white aja. Klik OK. Kemudian kalau kalian melihat autokorelasi juga, kita klik yang residual. Yang serius correlation LM test. Oke, kita klik OK. Ini. Oke, kalau kalian juga mau melihat uji normalitasnya, kita klik view, terus residual uji normality. Nah, kayak gitu. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.